Salam sehat, penuh semangat, rileks pikirannya, positif selalu mengarah kepada setiap orang yang kita jumpai. Jangan curiga-curigaan, tetapi tetap memiliki harapan apapun keadaan pemirsa hari ini. Saya percaya kita semua selalu ingin belajar dari kisah pahit sekalipun. Saya Coki Sitohang, selamat datang kembali pada program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Dan di awal perjumpaan ini saya ingin mengundang Anda untuk berbagi cerita mengenai masalah kesehatan Anda ke alamat email yang muncul di layar. Sip, pasangan suami istri sudah hadir di sini sebagai narasumber. Praktisi kesehatan juga sudah hadir. Mereka adalah Bang Paidon Lumban Toruan dan Mbak Pretisia Sufarli. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian? Sehat luar biasa. Berkat Tuhan Yang Maha Kuasa kita dikasih kesehatan dan kebugaran. Tentu kita sekarang pergunakan kesempatan untuk berbagi, termasuk untuk Anda pemirsa. Kami akan membagikan tips cara tepat hidup sehat. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, simak tips dari saya dan Bang Paidon agar hidup Anda menjadi lebih sehat. Inilah dia Pak Akbar dan istri terkasihnya, Ibu Anissa. Hai berdua. Hai. Salam sehat. Salam sehat, Bang Coki. You look good. Thank you. Mari kita masuk ke benar atau salah. Ini yang pertama. Infeksi virus dapat meningkatkan risiko komplikasi bagi penderita hipertensi. Benar atau salah Pak Akbar? Benar. Atas dasar apa itu? Saya mengalaminya. Jadi ketika itu virus COVID lagi ramai-ramainya di Indonesia, saya terkena. Tensi darah saya meningkat sampai dengan 185 per 110. Iya, jawabannya adalah benar. Karena infeksi virus dapat mengakibatkan pengentalan darah, terutama pada penderita hipertensi. Ketika terjadi infeksi virus, virus ini kan akan masuk ke dalam tubuh kita melalui saluran pernapasan maupun saluran pencernaan. Dia akan bersarang dalam tubuh kita dan menggunakan tubuh kita untuk menghasilkan anak-anak virus yang lainnya untuk yang nantinya akhirnya bisa ditularkan. Nah, pada saat produksi virus tersebut, virus akan dilepaskan ke dalam pembuluh darah. Tubuh akan menghasilkan mediator-mediator inflamasi atau zat-zat yang dapat memicu peradangan sehingga tubuh akan menghasilkan antibodi untuk menangkal virus tersebut. Sayangnya, mediator inflamasi yang dihasilkan ini dapat mengakibatkan pengentalan darah. Jadi, buat pemirsa di rumah ketika punya hipertensi, gula darah tinggi, obesitas maupun kolesterol harus lebih menjaga daya tahan tubuh. Jangan sampai terinfeksi virus, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tetap jaga kualitas darah dan pembuluh darah sebaik mungkin. Terima kasih penjelasannya Mbak Preti, mantap sekali. Benar atau salah? Ini beredar luas di masyarakat. Orang hipertensi harus minum obat seumur hidup. Benar atau salah? Menurut Pak Akbar sama Ibu Anissa gimana? Kalau itu harus dilakukan. Jadi memang benar. Sekarang kita tanya ke praktisi kesehatan. Benar atau enggak sih sebenarnya? Benar. Kalau Anda tidak mau mengubah pola hidup Anda dan membiarkan pola hidup yang lama terus berjalan, benar, Anda harus minum obat seumur hidup. Kalau Anda tidak mengkonsumsi obat hipertensi, komplikasi itu lebih cepat terjadi. Persis seperti kata Bapak tadi, bahwa Anda sebaiknya mengkonsumsi obat hipertensi seumur hidup. Pernyataan orang hipertensi harus minum obat seumur hidup dengan kondisi tadi adalah benar. Good. Sekarang kita masuk ke kisahnya Pak Akbar yang sudah kami undang kembali. Pemirsa, apa yang terjadi pada beliau dulu dan sekarang? Kita cek dulu profilnya. Akbar Muhammad, serangan stroke yang menimpanya pada tahun 2021 lalu telah mengajarkan banyak hal tentang pentingnya kesehatan. Saat itu Akbar merasa dirinya masih muda dan sehat-sehat saja sehingga cenderung abai dengan kesehatan. Ia gemar sekali mengonsumsi makanan berlemak, padahal 2 tahun sebelum terkena stroke, Akbar sudah mengetahui bahwa dirinya mengidap hipertensi. Meski begitu, kini Akbar sudah belajar dari kesalahan. Ia ingin hidup jauh lebih sehat dan produktif kembali untuk keluarga tercintanya. Sehari-hari Akbar melatih ototnya yang lemah pasca terserang stroke. Selain itu, ia juga memperbaiki pola makannya serta rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil kini kesehatan Akbar sudah jauh membaik. Tekanan darahnya dan kolesterolnya yang dulu tinggi, kini sudah kembali normal. Akbar pun optimis dirinya bisa pulih kembali. Inilah Pak Akbar, Anda familiar dengan beliau. Selamat datang kembali ya Pak Akbar dan Ibu Anissa. Pak Akbar, perkembangan peningkatan kualitas kesehatanmu di mata saya signifikan. Setelah menggunakan teknologi laser, Pak Akbar sudah bisa mencapai tekanan darah yang normal yang diidam-idamkan oleh semua orang yang pernah mengalami hipertensi.
Dari 180/110, berapa tekanan darah Pak Akbar sekarang? Setelah penggunaan teknologi, itu saya juga amazing gitu. Juga merasa nyamannya ke tubuh. Itu sampai di angka 123/85. Apalagi yang dirasakan di tubuh Bapak? Ceritakan. Yang cepat saya rasakan waktu itu, sampai saya berpikir ini teknologi benar-benar ngefek ke tubuh saya. Kualitas tidur. Kualitas tidur. Itu no debat lah. Benar-benar saya merasakan tidur yang berkualitas, yang nyenyak, yang tenang. Dan itu membuat tubuh saya segar. Orang yang namanya stroke itu, dia berpikir gimana besok segera pagi, saya mau latihan, saya mau berjemur. The moment of truth itu, saya temukan setiap pagi dalam kondisi yang fit, fresh. Sehingga saya keluar rumah untuk melakukan exercise saya, berjemur juga. Dan setelah itu rasanya segar, senang gitu. Lega. Setiap hari saya merasakan optimisme, walaupun memang kenyataan saya belum bisa, misalkan belum bisa mengangkat tangan saya sebelah kiri atau mengendarai kendaraan, belum bisa. Tapi saya optimis, titik itu akan saya dapatkan nanti. Terakhir pemeriksaan gula darah sama kolesterolnya? Sebelumnya saya periksa itu, gula darah saya di angka 250-an ya. Sekarang sudah di bawah 200, dan itu menurut saya ke tubuh juga nyaman gitu. Istri saya jadi saksinya. Iya, karena kan Bapak udah mengalami diabetes kan? Iya. Di sisi lain Bapak juga berbarengan dengan hipertensi tadi. Betul. Kan? Dan itu sekarang sudah terkontrol. Saya mau mengonfirmasi cerita ini ke Ibu Anissa. Berapa persen kebenaran dari omongan beliau tadi? Kalau untuk saya, kalau misalnya ngelihat bagaimana jalannya, itu lebih ringan. Dan setiap pagi itu memang benar yang dibilang. Jadi pagi itu langsung, kalau misalnya udah selesai pakai teknologi itu, udah selesai, itu ngerasa fit dan langsung jemur gitu, rutin. Alhamdulillah udah rutin. Dan ke kamar mandi pun, kalau dulu sebelum ke kamar mandi itu udah ngompol ya gitu. Nah sekarang alhamdulillah bisa sampai ke kamar mandi dengan selamat gitu. Ngejar durasinya tuh nyampe gitu ya. Iya. Bagaimana beliau melakukan aktivitasnya sehari-hari? Ya alhamdulillah ada kemajuan sih dari yang sebelumnya. Kalau dulu jalan itu paling cuman sampai berapa rumah ya. Nah kalau sekarang alhamdulillah udah bisa sampai ke masjid gitu. Oh, dahsyat gitu. Bisa, dan itu udah alhamdulillah banget gitu. Iya, betul. Bapak bahkan bisa melaksanakan ibadah sholat di masjid secara iya. langsung. Betul, Pak? Betul. Saya bisa 5 waktu ke masjid. Wow. Ya. Wow. Dan itu no big deal ya. Saya ke masjid ya udah ke masjid aja gitu. Sendiri, Pak? Sendiri. Gitu. Sendiri. Dulu hanya mimpi ya? Dulu aja mimpi. Mimpi aja mungkin nggak berani dulu ya? Oh iya. Bolehkah Bapak berdiri sebentar? Saya pengen lihat kondisi fisik Bapak sekarang. Berjalan sedikit ke arah Bang Paidon. Tanpa dibantu ini ya, Pak? Tanpa dibantu. Tanpa dibantu ya. Wah. Silakan kembali Pak. Saya mau lihat kembali bagaimana Bapak berespon terhadap perputaran ini, dan Pak Akbar terus punya harapan yang nggak pupus. Sangat optimis. Bagus sekali Pak. Bagus sekali. Pedean. Ya. Teknologi laser yang dipakai Pak Akbar ini mendukung pengobatan. Tadi beliau ceritakan bahwa ketika minum obat, tekanan darah turun tapi tidak optimal. Ketika digunakan teknologi laser, pengobatannya jadi optimal. Ya. Kerjasama. Ya. Demikian juga Anda, ketika nanti Anda menggunakan teknologi laser, bekerja sama dengan pengobatan dan pola makan, Anda bisa berharap tekanan darah Anda kembali normal, gula darah kembali normal, kolesterol kembali normal. Artinya apa? Anda bisa berharap untuk hidup lebih sehat. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Akbar ini digunakan pada area pergelangan tangan kita. Di sini ada 2 pembuluh darah yang besar yang ketika disinarkan dengan teknologi laser, pembuluh darah ini akan bekerja secara optimal, menghasilkan nitrik oxide yang akan dihantarkan melalui aliran pembuluh darah ke seluruh tubuh kita. Tekanan darah menjadi lebih terkendali karena pembuluh darah terbuka secara lebar. Lalu yang kedua, mencegah terjadi penempelan keping-keping sel darah yang dapat mengakibatkan pengentalan darah. Jadi kualitas darahnya ini diperbaiki. Kalau misalnya ada gumpalan darah, ini dibantu untuk diuraikan. Seperti yang Pak Akbar rasakan, energinya meningkat karena metabolisme tubuhnya meningkat, tapi di saat bersamaan gula darah dan kolesterol ini dimanfaatkan dengan baik untuk dirubah menjadi energi. Sehingga gula darah dan kolesterol menjadi lebih terkendali. Dan untuk pemirsa di rumah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul ya Pak Akbar ya? Betul.
Kalau misalkan yang sedang berjuang untuk pulih dari stroke, segera ikuti apa yang dilakukan oleh Pak Akbar. Tapi yang belum terkena stroke, yang masih tekanan darahnya tinggi, gula darahnya tinggi, kolesterol tinggi, atau memang masih belum memiliki keluhan kesehatan, ayo bertindak segera, gunakan teknologi laser agar terhindar dari komplikasi. Sudah panjang lebar pemirsa Pak Akbar menceritakan pengalamannya setelah menggunakan teknologi laser, dan saya berharap ini menjadi kekuatan dan penyemangat sekaligus pencerahan bagi Anda sekalian yang saat ini masih dalam perjuangan di masa pemulihan pasca stroke. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Akbar adalah dokter laser dari Gogomol. Alat kesehatan ini dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya adalah masalah-masalah tersebut segera teratasi dan Anda terhindar dari bahaya komplikasinya. Hubungi kami sekarang juga. Tim call center kami siap untuk menyambut Anda dan membimbing Anda sampai Anda memiliki satu atau beberapa unit dokter laser atau AccuLaser Ultimate. Dan jika Anda sudah memiliki alat kesehatan ini, silakan berkonsultasi dengan dokter kami. Pemirsa, kami ingatkan bahwa produk dokter laser dan AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Gunakan segera. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di Gogomol. Pemirsa pasti pernah dengar dong dengan yang namanya asam folat atau yang kita sebut sebagai vitamin B9. Jadi fungsi asam folat ini penting sekali untuk regenerasi sel kita, terutama pada penderita diabetes yang mengalami kesulitan dalam penyembuhan lukanya. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan asam folat? Yang pertama kita bisa dapatkan dari sayur-sayuran hijau seperti brokoli, kangkung, atau juga kacang panjang. Dari buah-buahan juga ada nih, seperti melon, pisang, atau juga dari alpukat. Dan untuk membantu proses pemulihan luka pada diabetes, gunakan teknologi laser untuk menurunkan kadar gula darah dan juga membantu proses pemulihannya. Masih bersama dengan Pak Akbar, Ibu Anissa, dan kedua praktisi kesehatan. Pemirsa, ini adalah kondisi di mana Pak Akbar saat ini sedang menikmati masa pemulihannya. Karena dia punya harapan lebih besar daripada sebelum beliau menggunakan teknologi laser. Betul demikian Pak Akbar? Betul. Betul. Sebelum Bapak pakai teknologi laser, pasti Bapak sudah berupaya maksimal dong. Iya. Nah, upaya-upaya apa yang Bapak sudah lakukan ketika Bapak kena stroke, tapi belum ketemu dengan teknologi laser? Sebelumnya itu, mereka yang terkena stroke, ya, itu bukan hanya tubuhnya yang terserang, tapi mentalnya itu terguncang. Bapak juga mengalami Saya itu? mengalami itu, ya. Segala macam apapun yang disarankan tetangga lah, orang ketemu lah, teman lah, sahabat lah, dicoba. Kok nggak ketemu peningkatan sedikit aja gitu. Berbeda ketika saya ketemu dengan teknologi ini, ya kita sebagai orang yang well educated lah, saya bilang begitu. Benar. Kita cari tahu apa sih ini, dan informasi tersebar di luar sana itu tentang teknologi ini tidak sedikit, begitu banyak itu risetnya di sini, penelitian ilmiahnya, jurnal ilmiahnya, uji klinisnya, sehingga saya mengatakan ini yakin saya ini berefek dan saya coba
it's work ya buat saya. Terlihat by number, bukan feeling aja. Oh, saya sehat gitu. Tapi ini this is numbernya. Mantap Ya, sekali. 185 mmHg ya. Menjadi 123 mmHg. Pak Akbar, saya pengen tahu, kasih tahu dong sama pemirsa, khususnya buat teman-teman kita yang saat ini terkena stroke, betapa mudahnya Pak Akbar melakukan terapi ini sambil melakukan kegiatan seperti apa pakai laser itu? Saya gunakan pagi, ya, pagi setelah selesai, badan saya fresh gitu, semangat. Saya juga semangat kayak menggebu-gebu. Langsung saya ganti pakaian, pakai pakaian yang bisa buat exercise, langsung turun saya, mau panas kayak apapun, ayo gitu. Saya menemukan big win baru lagi gitu. Oh dulu nggak bisa loh. Oh dulu duduk di lantai ngedeprok istilahnya itu nggak bisa. Sekarang kok udah bisa gitu. Dan saya juga berpesan kepada saudara-saudara saya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya di luar sana yang mungkin mengalami stroke. Harapan itu selalu ada. Pasti ada. Alangkah baiknya kalau setiap rumah tangga punya alat ini. Karena kita semua pasti punya pembuluh darah yang perlu kita sehatkan, perlu kita jaga. Betul. Jadi sangat luar biasa ini kepada Go Healthy untuk bisa mengedukasi masyarakat terus. Bu Anissa, itu motivasi dari suami. Ibu belum ada keluhan kesehatan ya? Udah sih. Pakai lasernya. Iya, Karena tadi kami sempat ngobrol pemirsa. Beliau belum menggunakan teknologi laser, untuk alasan apa kita nggak tahu. Tapi kembali kami ingin ingatkan bahwa satu alat kesehatan ini memang paling ideal dipakainya bergantian dengan orang rumah yang lain. Sebagaimana tadi yang Pak Akbar katakan, biar sehatnya nggak eksklusif buat kita saja, tapi juga bagi orang-orang yang kita kasihi. Ya. Pemirsa, tadi berbicara tentang teknologi, saya mau ngasih ilustrasi sedikit bahwa teknologi laser ini memang sudah lebih dari 1 abad cikal bakal penemuannya. Nah, kemudian berkembang sedemikian pesat, sampai kemudian di berbagai bidang kehidupan dipakai. Di dalam ilmu kedokteran saja, minimal ada beberapa cabang. Misalnya untuk membantu pemulihan mata. Misalnya dipakai untuk membantu operasi. Misalnya dibantu untuk kecantikan wajah. Ini beda-beda intensitasnya. Nah, seperti yang dari Pak Akbar ceritakan, yang untuk darah dan pembuluh darah beda lagi. Nah, teknologi laser ini, ketika kita pakai di pergelangan tangan kita, dia membuka pembuluh darah karena merangsang produksi oksida nitrit, sehingga tekanan darah bisa turun. Kedua, dia menguraikan penggumpalan darah yang dampak dari pola makan kita, atau mungkin karena ada tadi masalah penyakit virus. Terobosan terbaru dari teknologi laser ini adalah namanya intranasal. Sinar laser bisa masuk ke hidung. Pemirsa bayangin, itu sinar lasernya ada di hidung kita. Dia bisa membantu untuk Anda yang stroke mencegah terjadinya stroke berulang. Dengan catatan, obatnya tetap harus diminum. Nah, kedua, biasanya para penderita stroke itu punya masalah dengan tungkai, baik di atas, lengan atas, atau di bawah, di tungkai bawah, paha dan atau betis. Nah, temannya teknologi laser adalah teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang nanti dipakai di perlengkapannya untuk apa? Untuk merangsang otot-otot Anda seperti ini. Itu ada beberapa fungsi. Pertama, dia merangsang otot supaya seperti orang berlatih. Kedua, dia membakar kalori. Ketiga, dia memberikan pesan pada otak bahwa ototnya masih ada, otak bantu saya pulih dong. Pemirsa lihat ya, jadi sambil tangannya dipakai teknologi NMES, lasernya masuk ke hidung, Anda sambil duduk, Anda bisa sambil baca, Anda bisa sambil berdoa, ya, Anda bisa sambil nonton televisi. Jadi ketika Anda sudah ngelihat betapa simpel penggunaannya, tapi sains atau pengetahuan di belakangnya sedemikian tinggi, kenapa Anda harus menunda? Kerjakan sekarang. Pilih makan yang sehat. Dan kemudian apa? Kalau Anda sudah biasa memberikan yang sehat kepada tubuh Anda, percayalah. Ini kalau bahasanya para motivator, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Akbar dapat membantu meningkatkan elastisitas pembuluh darah, sehingga tekanan darah menjadi lebih terkendali. Terlebih lagi, membantu mencegah penempelan keping-keping sel darah dan membantu menguraikan gumpalan-gumpalan pada pembuluh darah yang sangat membantu untuk orang-orang di luar sana yang sedang berjuang pulih dari komplikasi. Terlebih lagi, teknologi laser juga dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kembali metabolisme dalam tubuh kita. Tubuh kita ini terdapat dapur-dapur energi yang berfungsi untuk menghasilkan energi, sehingga gula darah dan kolesterol menjadi lebih terkendali. Terlebih lagi, kualitas tidurnya mengalami peningkatan. Nah, teknologi laser ini dapat membantu mengoptimalkan kembali produksi dari hormon melatonin. Hormon yang membantu tidur Anda menjadi lebih lelap, lebih nyenyak, dan lebih mudah. Dan kita sama-sama tahu bahwa kualitas tidur itu penting sekali untuk penderita stroke. Ingat, tidur
tidur minimal 7 jam di malam hari, pastikan kualitas tidur Anda tetap baik, gunakan teknologi laser sekarang juga. Pemirsa, bukan hanya Pak Akbar yang mengalami peningkatan kualitas kesehatannya, tetapi juga ada masyarakat Indonesia lain yang ingin berbagi cerita dengan kita semua, khususnya mereka yang mengalami stroke. Pernah stroke, pasca stroke-nya menggunakan teknologi laser. Gimana ceritanya? Kita cek. Saya kena stroke. Itu saya baru kebelar-belar artinya saya kena stroke. Ada gatal, suka gatal. Setelah saya diperiksa dokter kulit, katanya saya ada penyakit gula. Terasa sekarang saya tidurnya enak, tidurnya nyenyak, terus badannya ngerasa fit. Pada saudara-saudaraku yang udah kena, terutama saya kena diabetes sama kena stroke, silakan pakai laser. Udah terasa manfaatnya bagi saya. Saya lebih berkualitas tidurnya, saya sekarang lebih nyaman, saya lebih happy. Terima kasih sekali lagi kepada masyarakat Indonesia yang mempercayakan peningkatan kualitas kesehatannya dengan menggunakan teknologi laser. Bukan menolak kehadiran teknologi, tapi justru merangkulnya. Karena tahu itulah yang dibutuhkan. Nah, pemirsa, kiranya riwayat berikut ini dari Pak Akbar bisa menolong Anda punya harapan. Masalah kesehatan Pak Akbar Muhammad adalah hipertensi. Tekanan darahnya pernah mencapai angka yang begitu tinggi, 180/110. Kadar kolesterolnya pernah di 260. Akhirnya beliau terkena stroke. Anggota tubuh bagian kiri lemah. Inilah yang sedang diupayakan untuk pulih. Setelah menggunakan teknologi laser, tekanan darahnya turun di angka 123/86. Bahkan normal terkondisikan sampai sekarang. Kadar kolesterolnya juga di bawah 200 dan kita melihat bagaimana cara beliau bertutur kata, menatap ke arah kamera, melihat ke kami, pembawa acara dan praktisi kesehatan dengan sorotan mata bugar. Sekarang, apa doa Pak Akbar dan Ibu untuk diri sendiri dan bagi orang lain? Patahan kehidupan yang pernah kita alami itu pada akhirnya akan membawa hikmah yang baik jika kita menerima dengan ikhlas, sabar, dan kuat ya untuk bangkit dan tidak menyerah. Dan saya sangat meyakini hari-hari ke depannya dalam kehidupan saya akan jauh lebih pulih, tambah pulih lagi, tambah pulih lagi, tambah kuat lagi. Dan juga teman-teman sahabat-sahabat yang stroke bukan akhir segalanya. Dan setiap kesulitan apapun namanya itu pasti akan ada ujungnya, akan ada akhirnya. Pada istri saya juga saya ingin sampaikan terima kasih istriku. Semoga tetap istiqomah dalam kebaikan. Amin. Dahsyat. Semangat yang ditunjukkan oleh Pak Akbar ini membara dan pasti menular, memotivasi banyak orang yang sekarang ini lagi dalam tahap pemulihan seperti beliau. Betul Pak, yang Bapak bilang tadi bahwa stroke bukanlah akhir dari segalanya. Setuju banget, sepakat saya. Masih banyak cara upaya yang baik yang bisa Anda tempuh dalam rangka pemulihan. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser. AccuLaser Ultimate merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Dan ini disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya adalah segera teratasi dan Anda terhindar dari komplikasi. Sementara teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, serta memelihara massa otot. Disarankan bagi Anda yang mengalami stroke, ada kelemahan pada bagian tubuh tertentu. Harapannya adalah tentu otot dan saraf Anda distimulasi, sehingga membantu perbaikan baik itu fungsional maupun pergerakan Anda ke arah yang lebih baik. Ayo gunakan sekarang juga teknologi lasernya sebagai salah satu upaya terbaik sekaligus optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Inilah waktunya Anda menjadikan AccuLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Pemirsa, tidak usah menunggu lama, hubungi nomor kami sekarang juga. Ini nomornya. Telepon, tim call center siap melayani Anda. Dan jangan lewatkan kesempatan berkonsultasi dengan dokter kami ketika alat kesehatan ini sudah di tangan Anda. Produk dokter laser atau AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah Republik Indonesia. Nah ini yang nggak kaleng-kaleng. Hanya ada di GoGo Mall.
Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Pak Akbar, terima kasih. Bu Anissa, terima kasih. Bang Paidon, mantap. Terima kasih Mbak Preti. Sukses selalu buat kita semua. Dan pemirsa, Anda yang menemani kami sampai sejauh ini di Go Healthy. Acara ini menjadi bermanfaat karena kami menerima kritik, saran, dan masukan dari Anda. Kirimkan ke alamat email berikut ini. Terima kasih ya. Choky Sitohang pamit. Sampai jumpa. Metro TV